Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah taala pada malam yang penuh berkah ini, para alim, para asatidz, para jamaah, kita meneruskan mengkaji kitab yang sangat luar biasa karya Imam Nawawi rahimahullah, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sampai ke halaman, kalau yang kitab kuningnya itu 20 ya. Yaitu kalau di sini 49. Baik. Jadi pasal wa yanbaghi an la yata'azzama 'alal muta'allimin bal yalinu lahum wa yatawadhu lahum. Jadi yanbaghi an la yata'azzama, jadi ini adab seorang guru, adab seorang alim atau seorang syekh ya, seorang ustadz adalah dia semestinya tidak bersikap mengagungkan, menyombongkan diri di hadapan murid-muridnya. Jadi la yata'azzama, enggak boleh dia merasa lebih pintar, merasa lebih besar, merasa lebih hebat, merasa dan lain-lain, yang semua itu adalah sombong ya. Alal muta'allimin, di hadapan para jamaah, para muridnya. Bal yalinu lahum, mestinya dia sikapnya adalah yalin. Yalinu yakni bersikap lembut. Mungkin kita jadi agak kepikiran begini ya. Apa itu enggak salah ya? Biasanya yang kita dengar adalah enggak boleh murid sombong di hadapan guru. Umumnya begitu ya. Lu murid, nah gitu. Jadi enggak boleh macam-macam, enggak boleh merasa hebat, enggak, meskipun ada murid yang hebat sebenarnya ya. Di sekolahan tuh kadang-kadang gurunya kalah ya. Biasanya kita dengar nasihat itu konteksnya bahwa murid itu nggak boleh merasa dia sombong, nggak boleh merasa dia lebih pintar, lebih hebat dan segala macam. Umumnya yang kedengeran itu. Ternyata di sini justru adalah seorang guru nggak boleh merasa sombong di hadapan murid. Wah, ini lebih mantap lagi nih ya. Jadi Masya Allah. Seorang alim la yata'azam, dia tidak boleh merasa lebih hebat, merasa lebih alim, lebih soleh, lebih pintar, alal muta'allimin, di hadapan para murid-muridnya. Baliyalinu lahum, bahkan dia mesti bersikap lembut ya kepada mereka. Wa yatawadhu lahum, guru itu hendaknya bersikap tawadhu, bersikap merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya, di hadapan jamaah. Nah, gitu. Ini pasti berat ya. Karena namanya guru, dia akan secara keilmuan biasanya dianggap lebih ya. Atau secara pengalaman dianggap mungkin lebih dan lain-lain.
Ini di sini sebutkan bahwa justru guru itu harus merendahkan dirinya di hadapan murid. Maksudnya merendahkan diri adalah dia tidak memposisikan dirinya merasa lebih super, ya superior dan lain-lain. Faqad jaa'a fit tawadu'i li ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufah, karena dalam hubungan manusia lazimnya ya orang baik itu memang dia sikapnya adalah tawadhu di hadapan manusia. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan? Imam Nawawi ini mengatakan fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladih. Maka bagaimana kira-kira antara guru dengan murid itu keharusan sikap tawadu itu benar-benar harus ada, karena itu adalah manzilahnya, kedudukannya, posisinya adalah ibarat ayah dengan anak. Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana lakum bimanzilati al-walidi. Itu hadis Nabi. Ya. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa aku ini terhadap kalian adalah bimanzilatil walid, ibarat kata seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Nabi ngajarin ya dalam satu hadisnya bahwa Nabi kan ngajari Quran, membacakan Quran, mengajarkan tentang wahyu, memberikan petunjuk bimbingan kepada para sahabat. Bahkan Nabi adalah pengajar terhebat gitu ya, dari kalangan manusia. Nah, tetapi Nabi memposisikan dirinya itu tadi dalam hadis, innama ana lakum bimanzilatil walidi. Sesungguhnya aku ini hanyalah berkedudukan sebagai seorang ayah terhadap kalian. U'allimukum, aku mengajari kalian. Tapi diposisikan seperti hubungan ayah dengan anak. Subhanallah. Tentu hubungan yang penuh dengan kehangatan, hubungan yang penuh dengan kasih sayang, hubungan yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan sikap memberikan penghormatan dan seterusnya. Maka insya Allah ya, itu akan memberikan para murid-murid, para jamaah itu, dia tumbuh dengan maksimal. Kalau diperlakukan dengan seperti itu. Ini ada Pak Guru di sini ya. Kalau ini guru pelajaran khusus. Jadi maksudnya, sedangkan kepada umumnya manusia, sikap tawadu itu adalah perkara yang baik, perkara yang terpuji, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang kita bergaul secara kontinu dan dalam konteks kita saling belajar. Maka sikap tawadu, ya sikap ya, merendahkan diri itu adalah benar-benar sesuatu yang harus diwujudkan. Ma'amahum alaihi minal istighali bil Qur'an. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbah wa taraddudihim ilaihi. Jadi sebab seorang guru itu bukan siapa-siapa kalau nggak ada murid. Seorang guru ini dia akan berkembang seiring dengan adanya murid-murid itu. Ya. Karena dia akan secara tidak langsung dia ilmunya terasah. Ya. Dia akan terus belajar. Dan di sini disebutkan bahwa bagaimana mungkin tidak bersikap tawadhu, padahal antara guru dengan murid itu adalah mereka istighal bil Quran. Mereka ini adalah orang-orang yang saling menyibukkan diri dengan Quran, orang yang sama menyibukkan diri dengan Quran, ma'amalahum alaihi min haqqis suhbah, dan mereka punya hubungan persahabatan. Suhbah. Jadi Imam Nawawi ini menggariskan hubungan antara seorang alim, seorang guru dengan murid itu, dia adalah punya hak suhbah, hubungan persahabatan.
bukan atasan bawahan. Bukan majikan dengan karyawan. Ya, apalagi komandan sama prajurit. Ya, terkadang itu sih yang mengganjal, mengganggu itu ya. Pada fase-fase tertentu karena mungkin sudah sekian lama ya dan muncul itu ya. Jadi meminta atau menuntut hal-hal yang seolah-olah dia majikan, seolah-olah dia adalah komandan, seolah-olah dia adalah seorang atasan. Jadi hubungannya sudah terjadi perubahan. Mestinya adalah sohbah, hubungan persahabatan. Kalau atasan bawahan gimana? Ya, ada gap dan dia bahasanya itu akan berbeda, ya. Karena memposisikan dirinya bahwa lu bawahan gue. Nah, gitu. Agak-agak gitu. Nah, wa taraddudihim ilaihi dan taraddud maksudnya terus dia saling bergaul, saling berhubungan. Faqad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, linu, lin yakni berlaku lembut. Kepada siapa? Ini perintah Nabi, liman tu'allimun, kepada orang yang engkau ajari. Jadi memang itu perintah Nabi. Imam Nawawi ini menjabarkan perintah Nabi bahwa guru itu mestinya berlaku lembut. Koma, sambungan hadis, waliman tata'allamuna minhu. Kita juga harus bersikap lembut kepada orang yang kepadanya kita belajar. Maksudnya kita kan kadang-kadang menjadi guru, tapi pada waktu lain menjadi murid. Dua-duanya. Kalau kita pas lagi menjadi murid, maka kita berlaku lembut kepada guru. Kan di sini dua isinya hadis itu. Yang pertama adalah linu liman tu'allimun. Berlaku lembutlah kepada orang yang engkau ajari. Berarti guru disuruh lembut. Nabi dalam hadisnya menyambung, waliman tata'allamuna minhu. Dan berlaku lembutlah juga kepada orang yang kepadanya engkau belajar. Berarti murid kepada guru. Coba bayangin hubungan proses belajar mengajar di dalam Islam itu. Guru disuruh lembut kepada murid. Murid disuruh lembut kepada guru. Maka omongan-omongan yang sekarang ini kita merasa terganggu ya. Padahal itu judulnya kan di tempat pembelajaran, di sekolah, di kampus, tapi omongan-omongan yang bikin telinga kita nggak nyaman itu seringkali terlontar. Kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang vulgar, kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalau kita lembut, nggak akan keluar kata-kata begitu. Jadi kita disuruh lembut kepada guru, sebaliknya guru lembut kepada murid. Ya, berarti nggak boleh ada sesi marah dong. Bukan begitu ya. Guru kadang-kadang marah, guru kadang-kadang negur. Ya. Rasulullah SAW itu bukannya nggak pernah marah. Rasulullah SAW itu bukannya nggak pernah negur, pernah kan? Tapi prinsip dasar hubungannya tadi adalah suhbah, adalah persahabatan, kelembutan, kasih sayang, kehangatan, dan segala macam. Masya Allah. Jadi memang ini pendidikan yang dia dilandasi oleh spiritual, maksudnya gitu ya. Bukan nyari ijazah, bukan nyari gelar. Sekarang ini kan agak rancu ya pendidikan itu. Kadang-kadang gurunya yang bermasalah, kadang-kadang muridnya yang bermasalah. Karena sudah terjadi namanya kapitalisasi pendidikan. Komersil. Orang kalau sudah komersil,
itu patokannya akhirnya apa? Material. Lo minta dibaik-baikin, saya guru ngeluh ya, mohon maaf ya. Gaji minimalis, minta performa maksimalis, yang bener aja lo. Si ininya kadang-kadang kebalikannya ya. Udah bayar mahal, jadi patokannya bayaran itu jadinya maksudnya. Seolah-olah ya itu memang jadi persoalan besar. Ya, persoalan besar. Nah, ya kenapa? Maksudnya pertanyaan begini, kenapa dalam pendidikan Islam itu bisa terbentuk relasi yang sedemikian luar biasa tadi? Coba kalau kita mencoba menelaah lebih dalam, kira-kira kenapa? Karena dua pihak ini tidak bermasalah dengan hal-hal yang sifatnya material itu. Kalau gurunya dia bawaannya udah nggak pusing, maksudnya kebutuhan keluarga rumah tangga itu bukan perkara yang bikin puyeng, pas dia datang ke sini dia happy. Ya kan gitu ya. Sekarang apakah guru begitu? Judulnya guru, tapi habis di kelas langsung dia kemana, karena harus nyari duit. Iya, atau misalnya muridnya pun begitu. Jadi itu memang satu tantangan ya, mengembalikan agar pendidikan itu sesuai dengan petunjuk Islam. Coba bayangkan kalau hubungan di dalam pendidikan itu seperti yang dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, subhanallah. Tidak heran kalau kemudian muncul ya hasil-hasil dari proses pendidikan itu tokoh-tokoh besar. Karena gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, mereka semua saling bersikap memberikan yang terbaik. Kalau sekarang kan banyak yang bikin gangguan ya. Kalau di sekolahnya yang rada-rada terbatas, kadang-kadang gajinya seret. Sekolahnya yang bonafit, kadang-kadang murid-muridnya yang ngelunjak. Macam-macam persoalan. Karena merasa udah bayar gue. Jadi bisa ngapain aja. Jadi kata Nabi SAW, linu. Mudah-mudahan kita dikarunia kelembutannya. Jadi kita sebagai guru, nih kita lembut, ya, nggak sombong. Kita sebagai murid juga lembut. Ya, subhanallah. Yang kedua, wa'an Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, As-Sakhtiyani ini adalah apa namanya satu tempat, satu penisbatan nama ya. Rahimahullahu taala, ini seorang ulama besar ya. Beliau seorang imam, seorang hafidh ya. Wafat di Basrah. Basrah itu Irak. Beliau ini. Ada pesannya yang dikutip oleh Imam Nawawi. Pesan dari Ayyub As-Sakhtiyani. Katanya, yanbaghi lil alim an yad'at turaba ala ra'sih tawadu'an lillahi azza wa jalla. Masya Allah. Yanbaghi lil alim, bahwa hendaknya, mestinya seorang alim, seorang guru, dia meletakkan tanah di kepalanya sebagai wujud tawadu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nasihatnya beliau begitu. Ya, yang dimaksud ini kata ulama tentu bukan dalam makna tekstual. Terus muridnya inisiatif, Ustadz saya ambilin tanahnya. Pala Ustadz mana? Taruhin anak. Bukan gitu maksudnya ya. Jadi yang dimaksud ini adalah bahwa supaya seorang itu mengingat tentang hakikat dirinya, mengingat bahwa dia bukanlah sosok yang layak bersikap sombong. Maka
Kalau ditaruh ini tanah, ini mengingatkan tentang asal muasal dia, mengingatkan tentang dia akan pergi kemana setelah meninggalkan dunia. Tanah itu simbolnya. Dia dulu dari tanah. Kan nenek moyang kita Nabi Adam. Dan kita akan masuk ke dalam tanah. Jadi diingetin bahwa apa yang mau disombongin. Kayak gitu ya. Jadi bukan berarti gurunya dibawain tanah ya. Suruh taruh di palanya. Ya. Ini nasihat untuk memberikan kepada guru-guru itu atau kepada alim-alim itu bahwa mereka memang mestinya menunjukkan sikap yang rendah hati, sikap yang tawadhu. Berulang-ulang disampaikan, ini poin yang bukan 1-2 kali disampaikan. Karena kalau sikap seorang guru itu dia tidak tawadhu, ya, itu kan berpengaruh kepada jamaah, kepada murid-muridnya. Dari sisi penerimaan ilmu itu. Padahal ini kan ada seorang, jadi kalau pembahasan ulang begini, ini guru, bukan dia sekedar menyampaikan hafalan-hafalan ilmu. Itu guru, khususnya guru yang adalah membahas tentang Quran. Itu guru adalah sedang membahas sesuatu yang sangat mulia dan agung, Al-Quran. Bukan seperti pembelajaran biasa. Al-Quran itu kan di mana ya kalau kita bayangkan? Itu turun dari 7 lapis langit. Menembus. Dibawa oleh malaikat yang terbaik. Ya kan? Penghulu malaikat. Kemudian diberikan, disampaikan kepada manusia terbaik. Itu Quran. Nah ini kita, ya, misalnya dia seorang guru, itu ketika mengajarkan, itu yang jadi Quran yang seperti itu loh. Maksudnya. Quran yang semulia itu loh. Quran yang seagung itu. Jadi kalau kemudian ada seorang syekh, seorang guru ustadz ya, memposisikan dia sebagai orang yang sombong ya. Sombong itu cenderung apa? Sombong itu dua intinya. Kalau dalam hadis, al-kibru itu ada dua. Satu adalah dia menolak kebenaran. Itu sombong. Sombong bukan hanya orang yang jalannya petantang petenteng. Kalau itu mah kelas preman. Ada orang jalannya itu sangat rapi. Dia udah belajar etiket. Jalannya itu kan rapi. Biasanya pejabat-pejabat yang level khusus itu punya pelajaran khusus etiket. Ya. Itu jalannya pasti bagus itu. Gagah gitulah. Tapi sombong kalau menurut hadis Rasulullah SAW itu, meskipun tutur katanya lembut, meskipun dia adalah seorang yang kalimat-kalimatnya itu sangat bersahaja, tapi kalau dia menolak kebenaran, itu orang sombong. Jadi nomor satu adalah batarul haq, sombong, menolak kebenaran. Itu nomor satu. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi maksudnya menolak kebenaran itu begini. Ketika dia mendengarkan sesuatu, atau dia membaca sesuatu, atau dia menyimak sesuatu, mungkin dia tahu itu benar, tapi dia nggak mau. Dia lihat, oh dari Syekh Fulan, masa sih saya ngikuti Syekh Fulan? Nah, jadi ada faktor-faktor seperti itu. Gue kan lebih pintar, gitu. Jadi dia menolak kebenaran mungkin karena dia lihat orangnya, dia lihat latar belakang dari sosok yang menyampaikan sesuatu itu. Makanya ada pelajaran pentingnya bahwa kita itu menerima kebenaran, patokannya apalah? Apa? Substansinya. Ya kan? Bukan kepada orangnya menyampaikan. Itu nasihatnya Imam Ali radhiyallahu an, ya, bahwa undur ma qala wala tandur man qala.
Perhatikanlah, simaklah apa yang dia katakan. Bukan sibuk melihat siapa yang mengatakan. Nah, kalau orang sombong itu yang dia perhatiin, misalnya kalau kita baca Quran itu, kebanyakan umat-umat terdahulu tergelincir masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan, diantaranya karena sombong. Pas dia lihat, itu yang diutus Allah. Kok yang diutus Allah Nabi ini sih? Nah, gitu. Kayak enggak. Dari keturunan ningrat enggak. Kenapa harus dia? Jadi, padahal dalam hatinya itu sebenarnya benar. Maksudnya yang disampaikan itu apa salahnya? Dia tahu. Dia menolak. Jadi yang pertama, batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas yaitu apa? Meremehkan orang lain. Bisa karena kita lebih kaya, bisa karena kita lebih pintar, bisa karena kita lebih punya kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, lebih ganteng misalnya. Kalau ada orang sombong karena ganteng, karena lebih cantik misalnya. Ada orang sombong karena faktor-faktor. Pokoknya faktor kesombongan itu banyak sekali. Tapi kalau buat Imam Ghazali, yang paling ngeri sebenarnya sombongnya orang alim. Itu paling ngeri. Karena itu halus. Kalau ganteng, itu kan apa ya? Tinggal nunggu waktu. Bukan maksudnya kalau dia ganteng di kampung ini, ntar dia jalan-jalan kemana, kok banyak yang ganteng dari gue ya. Maksudnya identifikasinya mudah. Kalau ilmu itu perkara yang dia abstrak, lembut, halus. Maka menghindarinya, menjaga diri dari itu pun lebih sulit. Iya, gitu. Jadi nasihat dari Ayyub As-Sakhtiyani bahwa seorang guru hendaklah meletakkan at-turab, ya, tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawaduk. Jadi kita disuruh punya sikap tawaduk, ya, rendah hati di hadapan Allah, di hadapan manusia, gitu ya. Ya, baik. Fadal. Nah, para alim, para satir rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjutan bahwa wayan bagi an yu'addibal muta'allim ala tadriji bil adabis saniyah wasyamil mardiyah wa riyadati nafsihi bid daqaiqil khafiyah. Agak panjang ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya seorang guru itu yu'addibal muta'allimah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, yu'addibal muta'allim, mengajarkan kepada jamaahnya alat tadrij, dalam bentuk pengajaran yang ada stepnya, tahapannya. Tadrij yakni bertahap. Karena yang dikehendaki adalah bukan menunjukkan kehebatan guru. Kalau menunjukkan kehebatan guru, dia akan tunjukkan bahwa ini ada di kitab ini, ada disebutkan kitab-kitab. Padahal mungkin ini muridnya belum waktunya. Jadi ada tangganya, ada tahapannya, ada step-stepnya. Ya. Karena yang dikehendaki di dalam forum, ya, di dalam majelis itu adalah supaya kita, khususnya para muta'alim yakni orang yang belajar itu bisa menyerap ilmu. Untuk bisa menyerap ilmu itu, ilmu yang levelnya dia lebih tinggi, dia punya fondasi. Fondasinya ada ilmu yang levelnya lebih dasar. Kan gitu ya. Ilmu-ilmu yang rumit itu harus diajarkan sesudah ilmu-ilmu yang elementer. Itu nasihatnya, ya. Jadi seorang guru mestinya memberikan pengajaran ala tadrij, tapi tadrijnya pun itu
bil adabis saniyah. Waduh, dengan adab-adab yang luhur. Berat sih, Masya Allah. Adab-adab yang agung, saniyah. Ukurnya ya dengan petunjuk syariat. Jadi mulia dalam kacamata syariat, bukan mulia dalam kacamata misalnya orang sekuler, bukan mulia dalam kacamata orang sosialis, mulia dalam kacamata orang komunis, kan ada juga itu standar parameter mereka. Kita ini sebagai muslim, ketika kita bicara mulia, yang kita maksud mulia konteksnya apa? Mulia dalam kacamata syariat. Jadi ketika mengajarkan ini secara tadrij bertahap, tapi juga itu dengan sentuhan pendekatan yang adab saniyah. Saniyah itu mulia. Ya, maksudnya memberikan nanti ada penyemangatan, memberikan pengulangan-pengulangan beberapa hal yang dianggap penting, dianggap prinsip. Wasyamil mardiyah. Jadi guru ini ketika ngajar itu dia dituntut untuk menunjukkan atau memperlakukan jamaah atau majelisnya itu wasyamil mardiyah. Syam yakni kebiasaan-kebiasaan yang disukai, kebiasaan-kebiasaan yang itu disenangi. Syam yakni adah, kebiasaan. Kalau misalnya kalau di sini kesenangannya pada ngopi, ya udah ngopi. Gitu. Kalau misalnya di sini kesenangannya apa? Ya, teh, ya udah kasih teh. Misalnya contoh kecil ya. Sebenarnya ini konteksnya bukan halal semata, maksudnya adalah itu guru, itu syekh atau ustadz itu ketika memberikan pengajaran maka itu selalu menghias diri dengan disebut dengan syam mardiyah. Syam ya di kebiasaan-kebiasaan ya, hal-hal yang sudah menjadi adat yang itu di mardiyah, diridhoi, yang disukai. Gitu. Ya. Wa riyadati nafsihi biddaqaiq al-khafiyah wa yu'awwidahu siyanata fi jami' umurihil batina wal jaliyah. Yu'awwidahu. Awwada yu'awwid maksudnya membiasakan, itu guru melatih, membiasakan itu biasa melatih maksudnya ya, melatih murid atau membiasakan murid-muridnya itu ya di dalam semua perkara, dalam semua hal ihwal, baik yang sifatnya batinah, sifatnya daleman maupun jaliyah, sifatnya luaran. Dua-duanya. Wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat. Nah, ini penting banget ya. Ada 4 perkara di sini. Itu kata Imam Nawawi, itu perlu diulang terus. Yuharrid, terus dimotivasi. Diulang-ulang. Yuharrid dengan ucapan, dengan perbuatan-perbuatan yang berulang-ulang. Apa poinnya? Al-ikhlas, as-sidq, wa husnin niyat, wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahazat. 4. Serumit, setinggi apapun pelajaran mungkin sudah orang karena saking lama belajar, tapi ada perkara yang terus perlu diulang. 4. 4 hal itu apa tadi? Al-ikhlasu, as-sidqu, sidqnya jujur, kemudian husnin niyah, memperbaiki niat, ya, niat yang benar, kemudian muraqabatullah. Muraqabatullah ini selalu merasa di dalam pengawasannya Allah. Iya, selalu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini benar-benar luar biasa kalau saya bayangin ya. Bayangkan orang itu pinter ilmu kedokteran, bayangkan orang itu pinter ilmu teknik misalnya ya. Kemudian dia dihias dengan 4 perkara yang sangat indah ini. Al-ikhlasu, as-sidqu, husnin niyah, muraqabatullah. Jadilah dia seorang dokter yang hebat. Seorang engineer yang hebat. Seorang tentara yang hebat. Bisa dicetak.
Ya, susah. Iya, tapi makanya ini tadi katakan diulang-ulang. Jadi mutakarrirat. Supaya bisa meresap kepada itu para jamaah, para murid-muridnya. Jadi 4 hal ya. Jadi sebelum belajar yang sangat rumit menghafal rumus-rumus, sebelum kemudian hafal kaidah-kaidah, itu kan tergantung bidang ilmunya apa ya. Silahkan, setinggi apapun ilmu itu silahkan. Kita memang harus menguasai seluruh bidang pengetahuan kaum muslimin. Itu kewajiban mereka. Tapi 4 perkara ini tadi itu oleh Imam Nawawi, guru terus ngingetin. Al-ikhlasu, asidku, husnin niyah, muraqabatun. Coba bayangkan kalau kita udah dapat tuh bekal itu 4. Kita mau jadi apapun, Masya Allah, itu udah Insya Allah ya, aman. Dia nggak akan melakukan hal-hal kemaksiatan. Oh, dia merasa diawasi. Dia nggak akan melakukan hal-hal yang merugikan. Dia selalu tendensinya adalah kebaikan. Dan dia tidak mengukur aktivitasnya, perannya itu dengan imbalan-imbalan manusia. Karena dia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Masya Allah. Kalau itu sudah terbentuk ya, poin itu. Pertanyaannya, apakah itu sudah terwujud di dalam kehidupan umat saat ini? Baik muridnya termasuk gurunya. Ya kita berdoa ya, mudah-mudahan kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang sangat mulia dan agung itu tadi. Jadi saking pentingnya, maka itu kata Imam Nawawi, maka yuharridahu, seorang guru yuharrid, yakni selalu memotivasi, membakar semangat mereka itu. Bi aqwalihi, dengan ucapan-ucapan, wa af'alihi, dengan contoh-contoh perbuatan. Al mutakarrirat, yang terus diulang-ulang. Ya. Alal ikhlas, sidq, husni niyah, muraqabatullah. Ya. Gitu ya. Wa yu'arrifahu, berikutnya wa yu'arrifahu anna bitalik. Nah, ini subhanallah. Emangnya kalau itu semua berhasil digapai oleh seorang, itu apa yang terjadi? Wah, subhanallah. Kata Imam Nawawi, yu'arrifahu, guru ngasih tahu, mengenalkan, yu'arrif yakni memberitahu, mengenalkan bahwa bidalik, dengan hal-hal itu tadi terjadi tanfatihu alaihi abwabul ma'arif, maka bakalan terbuka berbagai macam pintu-pintu ilmu. Itu gerbang ilmu akan kebuka kalau kita ikhlas, sidq, husnin niyah, muraqabatullah, dibukain. Tanfatihu alaihi abwabu al-ma'arif. Subhanallah. Ibarat kata gimana ya? Orang belajar itu dia akan terus merasa sebagai perkara yang selalu dia rindukan, perkara yang dia benar-benar senang, perkara yang dia merasa sesuatu adalah perkara yang sangat menyenangkan, perkara yang sangat membahagiakan di dalam hati. Dan itu akan terus dibuka sama Allah. Abwab, yang di pintu-pintu ma'arif, pintu-pintu pengetahuan dibukain. Yang kedua, apa? Wa yansyarihu sadruh. Hal-hal demikian itu akan menjadikan dada, jiwa seorang hamba akan lapang, akan menjadi terbuka. Orang kalau dadanya lapang gimana coba? Dia akan bersikap lebih tenang, dia akan punya sikap proporsional, dia akan bisa berpikir lebih jernih. Karena kalau orang dadanya sempit, bawahnya itu dia apa istilahnya ya? Bukan, maksudnya suka sentimen. Wah, ngomongin gua nih. Padahal enggak. Gitu ya. Jadi sensitifnya ke hal-hal yang buruk. Tapi kalau orang dadanya lapang, berpikirnya lain.
kerangkanya itu. Jadi yang syarihu sadruh. Yang kedua. Yang ketiga, masih ada lagi nih. Ada 5. Subhanallah, ya keren banget ya. Yatafajjaru min qalbihi yanabiul hikam wal lataif. Maka akan yatafajjar, akan memancar. Bahasanya aja keren ini. Memancar. Tafajjar yakni memancar. Memancar dari hatinya yanabiul hikam, sumber-sumber hikmah. Akan memancar, bersinar. Keluar dari hatinya sumber-sumber hikmah wal lataif. Lataif yakni kebijaksanaan, kelembutan. Yang ketiga, yang keempat, yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halih. Maka Allah juga akan memberkahi ilmunya, memberkahi semua keadaannya. Subhanallah. Yang kelima, wa yuwaffaqu fi af'ali wa aqwali. Allah akan selalu memberikan taufik. Ucapannya itu seperti ditunjuki sama Allah. Perbuatannya seperti dibimbing langsung sama Allah. Yuwaffaq, dikasih taufik. Mau bicara itu kayak ada yang membimbingnya. Dia berbuat, ada yang membimbing. Yang membimbing siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kapan semua terjadi? Ya, hal yang 5 itu kalau itu tadi 4 sudah terwujud. Al-ikhlasu, asyidku, niyah, husni niyah, muraqabatullah, maka jadilah 5 tadi. Yang satu adalah tanfatihu abwab al-ma'arif, terbuka pintu-pintu ilmu. Yang kedua, dadanya menjadi lapang. Yang ketiga, maka dia akan memancar dari hatinya apa? Hikmah-hikmah. Wah, keren deh ini. Ya. Yang keempat, dia akan diberkahi Allah, ilmunya diberkahi, keadaannya diberkahi. Keadaan maksudnya di keluarganya, di kantor kerjanya, di segala macam. Dan yang keempat, yuwaffaq, dia diberikan taufik sama Allah Subhanahu. Begitu ya. Baik, untuk sementara cukup ya. Barakallahu fiikum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.